Innova Brebet. Injektornya busine. Busine saya batu gantos kok. Nah, Waktu kalau kan kalau parkir sebagai waktu mboten tak cek online sebagai tak. berarti kemungkinan pompanya ya, Mas. Tapi tekanannya ya normal ya pompanya ya. Iya. Terlihat ya teman-teman kondisi remnya kering. Kering ini bukan berarti aman dari rembesan atau kebocoran. Harus dibuka kayak sini teman-teman. Nah, kalau di sini benar-benar ini kering, nih ya. Nah, ini berarti benar remnya aman, nggak bocor. Dan perlu dibuka di bagian yang satunya ini. Jika terjadi rembesan atau bocoran, menandakan bahwa ini juga perlu diganti. Nah, habis ini delewer teman-teman. Oh, kering ya, aman ya. Remnya berarti aman. Sekarang itu memang nyaman mobil matic ya. Semakin lama semakin ditinggalkan untuk mobil transmisi manual. Karena mobil matic sekarang itu memang lebih irit, lebih responsif, dan tentunya juga kalau memang peralatannya bagus, rutin ganti oli dan waktunya di kilometer tertentu, yang biasanya orang-orang pada ngomong matic ambrol mahal, ya mungkin nggak akan rusak ya teman-teman ya, karena kan sudah dilakukan penggantian dan perawatan rutin. Tentunya cara pemakaian matic yang benar juga akan sangat berpengaruh terhadap umur dari matic segelondong itu sendiri. Oke, bersama saya Mas Edi di dunia otomotif Mazda. Sebenarnya itu waktu yang tepat ganti oli itu 10.000, 6 bulan, atau bagaimana ya teman-teman ya. Mungkin pemilik kendaraan itu nggak ada 10.000 tapi sudah 6 bulan, ganti oli saja. Atau dia sudah 10.000 tapi hanya jalan 4 bulan, ganti oli dan filter oli, berarti mobilnya sering dipakai. Yang repot kan sudah 6 bulan tapi belum ada 10.000, misalkan baru jalan 3.000. Nah gimana teman-teman, apakah harus ganti oli atau nunggu sampai 10.000? Kalau nunggu 10.000 bisa sampai setahun setengah baru ganti oli nih. Masa mobil 1,5 tahun baru ganti oli? Aman nggak ya untuk mobil yang bermesin bensin seperti ini? Transmisi matic ya, sangat digemari model mobil sekarang ini Mazda. Kita cek, ada yang abnormal ya teman-teman ya. Cek engine nyala, ya kan, kita lihat dari mana cek engine nyala ini. Biasanya kalau cek engine nyala ini tuh ada sensor ataupun sistem kelistrikan yang abnormal, harus segera diperbaiki. Meskipun mobilnya nggak kenapa-napa, tapi dicekkan ya. Ini bahwa pemberitahuan kepada pemilik atau driver mobilnya mengalami kendala. Jika dibiarkan, kendalanya akan terus-menerus dan akan membuat mobil semakin tidak sehat. Proses pembersihan filter bensin. Teman-teman yang punya kendaraan gasolin atau mobil bensin yang sudah lama nggak pernah servis, itu wajib dibersihkan filter bensin yang ada di tangki seperti ini ya, biar tarikan napasnya lebih mantap, aliran bahan bakarnya juga lebih lancar, biar tarikan mesin Anda lebih responsif. Mas, mobilku itu muncul kayak gini Mas ketika jalan, bahkan waktu pertama kali starter. Nah ini loh Mas, munculnya Mas. Nah, servis rutin dibutuhkan. Ini apakah harus servis ganti oli Mas? Tapi kan kilometernya itu belum sampai loh. Ini kurang, kembali di kilometer 35.000. Ini baru 29.700. Gimana Mas? Kayak gini perlu ganti oli atau hanya reset saja ya? Tolong info ya Mas ya. Terima kasih.
Mas, rem saya itu ketika kecepatan tinggi dan dilakukan pengereman itu setirnya kok gini ya Mas ya? Apakah itu harus dibalancing atau diapain Mas? Infonya kok harus dibubut cakramnya. Bener Pak tidak ya? Kok kalau katanya ada yang info kalau getarnya di pedal rem itu baru dibubut cakram. Tapi kalau di getar di setir itu harus dibalancing. Mana yang bener Mas? Info ya Mas ya. Setiap mobil itu mempunyai ciri khas tersendiri ya Lur ya. Contohnya salah satunya itu Isuzu ini. Kalau mungkin yang sering pakai Toyota, Mitsubishi itu starternya di sini. Oh, nggak ada di mana ya? Akhirnya ternyata itu ada di kiwo. Istilahnya di sebelah kiri Lur. Kita starter ya. Jangan lupa pakai seat belt. Ini termasuk MID-nya itu nguplik ya, cilik. Dibandingkan dengan sekelasnya Fortuner atau Pajero ya, kurang besar nih. Isuzu MUX. Info penting juragan para pemilik kendaraan diesel ya, khususnya diesel common rail yang seharusnya itu bukan minum Dexlet, bukan minum biosolar, tapi minumnya itu Pertalite wajib ya. Kadang itu Dexlet sama Pertalite dianggap sama, ternyata Dexlet itu sebenarnya hampir sama dengan biosolar. Kalau sekalian mau upgrade dan mesinnya awet itu minumnya ya Pertalite ya. Nanti coba teman-teman juragan info di sosmed, dicari di Google Dexlet, biosolar, Pertalite, bagusan mana? Pasti bagusan Pertalite. Untuk yang minum biosolar atau Dexlet itu tetap saja perawatan ganti filter atau bersihkan filter solarnya secara berkala ya di Isuzu. Kayak rambut Lur, ruwet, rambut gak pernah disamponin ataupun rambut gak pernah disisirin ya, akhirnya kayak gini Lur. Gimbal, ruwet, angel. Masalah perkabelan itu memang kadang trouble-nya itu ternyata sepele ya, ternyata itu ya gampang, tapi nyarinya itu yang bikin mumet. Mungkin butuh tidak hanya 1 hari ya, mungkin bisa sampai 2-3 hari, tapi setelah ketemu ternyata sepele. Tapi teman-teman jangan kira-kira cuma nyambung kabel saja jasanya mahal, cuma nyoder kabel saja jasanya mahal. Pikirannya jangan seperti itu ya teman-teman ya, para pemilik kendaraan juragan-juragan. Tapi mikirnya itu adalah karena ilmunya dan bongkarnya. LF 9 speed Isuzu NML Euro 4 Lur. Jadi filter solarnya ini yang dari tangki ini itu seperti punyanya L300 ya, persis Mitsubishi L300 bisa di LF Euro 4. Kemudian saringan yang kedua ini dia kayak punyanya Pajero, jadi modelnya itu kasar. Untuk Euro 4 LF filternya aja seperti ini ya. Jadi meskipun minum solar, jadi ini tetap bersih teman-teman. Saringan yang pertama, saringan kasar memisahkan air dan kotoran kasar, ini memisahkan kotoran halus dan juga air juga. Biar mesin komandonya tetap awet dan panjang umur tentunya. Isuzu Euro 4. Kita coba on. Ternyata Lur, ini transmisinya ada 6 kecepatan ya. Di gigi 1 2 3 4 5 6 mundur. Istimewa. Euro 4.
Ini ya teman-teman ya, salah satu penyebab rem panas, terutama di pelek kemudian di cakram panas remnya mengeluarkan asap, itu biasanya terjadi karena ini. Pistonnya berkarat, dia tidak bisa bekerja maju mundur, dia stuck di satu posisi karena sealnya nggak bisa menahan untuk balik. Seperti ini ya karatnya ya. Nah, kapan terakhir Anda ganti kampas rem, ganti minyak rem, cek rem, termasuk cek kondisi piston mobil Anda? Siapa tahu seperti ini, nanti malah mogok di jalan Anda repot. Mitsubishi Jaran. Dulu ini mobil idaman ya, mobil keluarga, injeksi bensin. Ada beberapa tipe ya, ada yang 18, ada yang 2000 cc. Bahkan ada yang transmisinya itu matic ya di zamannya saat itu. Mungkin karena sekarang sudah tergerus zaman, akhirnya mobilnya hilang dengan sendirinya. Entah di kanibal, entah dia dirosok karena mau diperbaiki ya mungkin biayanya mahal, atau enggak diperbaiki ya dijual eceran. Kasihan ya mobil-mobil zaman kuno, kalau enggak jadi rosok ya sudah enggak ada generasinya. Kalau saya, menurut saya itu hanya Kijang saja yang sampai saat ini generasinya ke Zenith, Kijang Innova Zenith. Full system service required, routine maintenance required. Muncul kabeh lur, waktunya servis mungkin ya. Fuel system, padahal ini ya nggak begitu solarnya habis ya, tapi kenapa muncul seperti ini ya? Nggak apa-apa, kita perbaiki lur. Biasanya kalau nggak fuel gauge-nya ya kabelnya dimakan tikus, yang sering terjadi di Pajero Sport. Walah, muncul lagi, kita lihat ya. Harus injak rem ya ketika mau di starter. Waduh, muncul guys, immobilizer system service required. Apa ini kira-kira? Ada yang abnormal tapi masih bisa starter, masih bisa hidup. Waduh, cek yuk. Yuk. Oke. Fuel gauge, jika indikator mobil Anda tidak normal, tidak normalnya dengan cara melihatnya itu ketika diisi bensin atau solar penuh di tangki, tapi ternyata di dashboard indikatornya itu tidak penuh. Nah, salah satu kemungkinan adalah ininya sudah bermasalah. Nah, ini harus ganti yang baru guys. Fuel gauge. Kenapa ya kalau mobil itu sering dimasukin tikus? Kalau dari Mitsubishi itu biasanya lewat dari depan kiri ya teman-teman ya, tempat filter AC. Tapi kalau mobil ini beda, masuknya malah dari sebelah kanan, akhirnya beranak di dalam kabin mobil. Ngeri, baunya bedek lur.